kembali bersama kami di Forum Berisian, Pak Mahendra. Melalui ada banyak sekali skema kemitraan yang dilakukan untuk bisa memenuhi suplai vaksin ke dalam negeri. Ada COVAX Facility yang disebutkan tadi, juga ada Gavi. Apakah juga atau seberapa besar potensi ketersediaan vaksin atau suplai vaksin bisa dipenuhi melalui skema kerjasama dengan negara produsen vaksin? Misalnya kita kemudian membawa bahan baku dan bisa diproduksi dan bisa meningkatkan atau menggeliatkan industri vaksin juga dalam negeri. Seberapa besar potensi itu atau tengah dijajaki? Potensi itu sangat besar dan memang kita sudah semakin dekat dalam proses pentahapannya untuk menuju kepada produksi vaksin di dalam negeri, baik dengan skema-skema yang kerjasama maupun juga dalam konteks kepemilikan hakinya atau IPR-nya oleh Indonesia, tapi ada juga yang memang basis produksi yang dilakukan di Indonesia atas nama vaksin yang dimiliki dari mitra internasionalnya. Jadi variasinya banyak sekali. Kalau untuk itu kami melihat kombinasi dari vaksin yang tersedia sekarang, pasokannya di dalam negeri, dan dari jumlah vaksin yang akan masuk atau dalam perjalanan dan sudah kita pesan, lalu ditambah kita harapkan di kuartal kedua sudah mulai makin jelas terlihat adanya produksi dalam negeri, maka kebutuhan pemenuhan untuk 70% vaksinasi kepada seluruh populasi 2 kali dan kemudian kita masuk ke booster. Nah, untuk booster ini harap diingat bahwa vaksin yang sifatnya donasi itu tidak bisa diberikan untuk booster karena tidak sesuai dengan asas pemerataan di tingkat dunia tadi. Pada saat di tempat lain baru ada yang belum sekalipun atau baru sekali, baru mau menuju 2 kali, nah, tentu prioritas untuk booster belum diberikan dalam bentuk sukarela. Jadi kita harus cari tempat lain. Tapi kalau melihat seluruh sumber yang kita sudah jajaki sejak tahun 2020, 2021 ini sampai di penghujung tahun, dan kesiapan kita menuju produksi dalam negeri, kami tidak khawatir. Walaupun bukan berarti kita sudah bisa berleha-leha, ini harus terus dengan kerja keras yang kita pertahankan selama ini ya terus dilakukan. Tapi tidak harus mengkhawatirkan. Nah, posisi dan peran Indonesia sebenarnya yang dituntut oleh dunia lebih dari itu. Kita akan menjadi presidensi G20 di tahun 2022. Kita dituntut dan memang kita memposisikan diri juga untuk memberikan kontribusi memperbaiki sistem kesehatan global, bukan hanya nasional. Nah, pencapaian kita tadi yang disampaikan juga antara lain oleh Mbak Dewi bahwa ada hasil-hasil yang konkret di kita memang menjadikan kredibilitas kita gitu ya, menjadi lebih baik karena ada semacam lead by example. Nah, ini yang ingin menjadi presidensi, mengkoordinir, mendorong perbaikan bagi sistem kesehatan global, punya kredibilitas karena kerjanya di dalam negeri benar gitu ya. Kalau mau dorong-dorong tapi kerjanya nggak benar, mungkin nggak ada yang mau dengerin. Nah, kebetulan kita presidensi dan punya kredibilitas tadi. Persoalannya di dunia sangat berat. Pertama, organisasi-organisasi multilateral ternyata lesson learned atau pembelajaran kita selama 2 tahun ini tidak well equipped, tidak siap untuk menghadapi pandemi. Tidak WHO, tidak juga organisasi lain, sehingga kemudian ada skema-skema yang bergerak ya learning by doing. Ini kan Gavi, IMC Group, lalu kemudian CEPI dengan UNICEF, lalu dengan WHO. Ini cari-cari modalitiesnya dan akhirnya dapat juga, tapi jauh dari optimal. Nah, itu satu. Kedua, kita ingin mendorong adanya produksi vaksin yang tidak lagi terikat oleh kepemilikan intelektual dari merek vaksin itu. Yang istilah teknisnya itu TRIPS waiver yang didorong lewat organisasi multilateral lain, yaitu WTO yang mengatur masalah perdagangan. Ini belum selesai-selesai juga. Pada saat kondisi sudah seperti ini, persetujuan untuk memperoleh TRIPS waiver untuk vaksin, apalagi untuk obat,
masih belum juga disepakati. Lagi-lagi menunjukkan global governance dan efektivitas multilateral organisasi ini menjadi persoalan. Itu berat itu. Ditambah lagi ada persoalan geopolitik yang makin tajam di dunia ini di antara superpower kita. Jadi ketimbang mestinya kita pada saat menghadapi pandemi global ini mengerahkan seluruh resources yang terbaik, yang terbesar dunia bersama-sama bahu-membahu menyelesaikannya, ini malah bersaing. Vaksinasi aja ada persaingan. Merek vaksin aja dijadikan politisasi. Jadi ada yang grup A, ada yang grup B, yang grup A nggak mengakui B, B nggak mengakui A. Jadi kelihatan betul sudah organisasinya kurang efektif, governance-nya. Jadi global leadership-nya itu juga ada kevakuman. Superpower yang diharapkan bisa memberikan solusi besar kepada kondisi global yang penuh tantangan ini justru menjadi bagian dari masalah. Nah, ini kembali lagi posisi Indonesia unik. Kita punya kredibilitas terhadap penanganan pandemi yang, maaf, ini bukan berarti kita jumawa atau taken for granted bahwa ke depan langsung gampang, tidak ya, bukan itu. Tapi kita paling tidak ada bukti lah di waktu sebelumnya. Tetapi kita sekarang diberikan tanggung jawab, diberikan peran untuk juga menjadi solusi dunia. Yang kalau tidak, pembelajaran paling penting dari pandemi ini, kecuali semuanya di seluruh dunia ini bisa menyelesaikan pandemi ini, maka dunia tidak akan pernah keluar dari pandemi. Artinya ini betul-betul tantangan kepada dunia. Kalau you tidak bersatu, you tidak akan pernah selesai menyelesaikan masalah ini. Dan ini sekarang kesempatan Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya siap dan mampu untuk menangani nasionalnya, tapi juga siap mengambil peran memainkan global, peran ya? penting tadi, ikut mengkoordinasi dan ikut menjadi kepemimpinan dari perbaikan sistem kesehatan global. Baik, Pak Diki, catatan paling penting buat pemerintah, buat semua stakeholder menurut Anda di 2022 dengan tadi secara sosial kita punya modal yang luar biasa. Iya, banyak masalah di sana sini, mereka mungkin yang punya suara-suara negatif bersuara lantang di media sosial. Tapi saya ingin Pak Diki memberikan pandangan objektifnya secara akademik. Hal apa yang menurut Anda paling krusial untuk segera dievaluasi agar kemudian di 2022 pencapaian saat ini 2021 akan semakin baik lagi? Yang pertama tentu kita harus memberi penyadaran ya. Jadi namanya persepsi risiko yang sama untuk semua pihak. Baik itu masyarakat, stakeholders maupun di kalangan pemerintah. Dengan cara strategi komunikasi risiko yang tepat ya, dan efektif. Nah ini harus diakui jadi masalah. Di dunia bahkan di banyak negara. Bukan berarti salah sama sekali salah, tidak. Tapi bicara banyak level, bicara banyak pihak. Dan ini yang tadi disampaikan Pak Mahendra, Pak Dante, Devi juga, bahwa sebetulnya dalam bahasa saya, pandemi adalah ujian nyata semua sistem. Bukan hanya kesehatan, semua sistem. Baik level global maupun sampai lokal. Nah oleh karena itu, kita harus berupaya bersama-sama memperbaikinya. Dan satu hal yang memang harus segera kita tingkatkan, ya, dalam kalau bicara tingkatkan sebetulnya kan sudah ada pencapaian di titik tertentu, ya. Tapi harus lebih tingkatkan, dan itu adalah governance, ya. Good governance ini pada setiap tingkatan kita harus tingkatkan, termasuk ya sekali lagi peran kita ini juga nggak bisa. Kalau kita mau negara kita aman, tadi yang sampai Pak Mahendra, kita juga harus mendorong dunia ini jadi mau bergerak menjadi aman, mau berkolaborasi. Ya, saya terlibat dalam TRIPS ini sejak saya di Kementerian Kesehatan. Masalah IPR, obat, vaksin, luar biasa. Berarti udah lebih dari 15 tahun saya meninggalkan. Nah artinya ini bukan perkara masalah kita di saat ini saja, tapi ke depan. Bukan hanya masalah 2022 saja, tapi masalah dunia ini dan Indonesia ini ke mungkin 50 sampai 100 tahun ke depan. Dan oleh karena itu sekali lagi titik krusialnya memang di pengelola. Karena strategi kita sudah tahu. Tapi bagaimana konsistensi, bagaimana komitmennya,
termasuk kalau dalam bahasa terakhir saya adalah kesabaran semua pihak, mau patuh, mau melaksanakan, dan mau juga berdisiplin dengan sukarela. Oke, di rumah dulu, tidak beraktivitas dulu. Nah, ini yang saya kira dalam kekinian ini yang harus kita bangun. Baik, sebelum ke Mbak Devi, kami mau tayangkan dulu, kami sempat nanya beberapa orang Mbak Devi mengenai refleksi mereka mengenai penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini. Berikut ini. Pola hidup jadi berubah, terus gak boleh nongkrong sana sini, jadi lebih mentingin kesehatan sih. Dari hal kecil selalu mencuci tangan, kemudian selalu waspadakan virus dengan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Secara pribadi paling kayak lebih mengerti ke internet, karena kan selama pandemi ini kita pakai internet kan, jadi agak ngerti aja. Iya dong pasti, apalagi saya yang baru fresh graduate gitu kan, yang susah buat cari kerjaan. Bisa bilang kayak iya ya, karena kan saya seorang pelajar, jadi kayak uang jajan tuh menipis. Pastinya ada, karena seringnya di rumah jadi uang jajan juga berkurang. Ada, pernah, bahkan keluarga saya sendiri, bahkan saya juga pernah. Ya, saya termasuk alumni COVID-19. Indonesia lekas pulih, Indonesia bisa lebih kuat lagi, Indonesia bisa sama seperti dulu lagi. Ambil hikmahnya dari pandemi ini, kita kan semakin kreatif juga, jadi ada inovasi-inovasi baru untuk di tahun 2022. Terus juga kayak ya biasa normal lagi lah, bisa jalan-jalan bebas tanpa adanya penghalang COVID itu. Semoga kita bisa hidup kembali normal tanpa. Nah, Mbak Devi harapannya semua pengen kembali normal gitu ya, tapi mungkin Mbak Devi dalam bahasa dan narasi Mbak Devi bisa menyampaikan kepada kami, kalau mau hidup normal setidaknya berasa berdamai dengan bahasa Presiden adalah berdamai dengan pandemi COVID-19, singkat saja apa yang perlu kami lakukan? Ya, masyarakat kita bedanya dengan Barat misalnya secara sederhana, karakter sosial kita kan sangat komunal dan patron klien, dan ini menjadi keunggulan. Kenapa? Karena dengan mudah ketika para patron-patron ini kemudian menunjukkan lelaku yang terus menjaga prokes dan menuruti semua kebijakan negara, insya Allah peluang untuk gerbongnya untuk mengikuti lokomotif itu akan jauh lebih kuat, sehingga lihat berbagai kebijakan kita tidak ada kemudian individu-individu yang kalau di luar itu kan mereka kenapa nolak vaksin, dia berpegang pada urusan filosofis bahwa sebagai individu urusan saya, negara nggak ada urusan nih saya mau vaksin atau tidak. Beda dengan kita karena kita karakter patron klien, lokomotif ke kanan, gerbong ke kanan gitu. Nah ini poinnya apa? Tolong bagi kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori lokomotif. Termasuk tokoh-tokoh kunci gitu ya. Iya, tokoh-tokoh kunci itu apa sih di Indonesia? Ada 4 sederhana. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekayaan, orang yang punya ketenaran dan kewibawaan. Kekuasaan itu siapa? Dari mulai kepala desa sampai presiden, kepala geng misalnya, itu juga kekuasaan. Kekayaan, orang yang kaya tuh di Indonesia didengerin gitu kan. Orang yang tenar di Twitter, tenar di IG dan sebagainya. Tenar tuh macam-macam soalnya. Plus yang kewibawaan ya tokoh adat, tokoh agama. Kalau 4 unsur ini terus menjadi kompas bagi perilaku masyarakat, saya sangat optimis masyarakat kita lagi-lagi kita akan bersama-sama meraih kemerdekaan dari pandemi lebih awal dari banyak negara lain. Baik. Pak Dante, terakhir buat Pak Dante, mohon berkenan untuk menyampaikan juga tadi disampaikan oleh Pak Diki bahwa kuncinya adalah soal kesabaran. Kesabaran itu tidak hanya tidak menyebut siapa secara spesifik, tapi semuanya. Termasuk juga tadi pemerintah, Anda sudah menyampaikan berbagai kebijakan yang disiapkan 2022. Mungkin dari Bapak bisa ada imbauan kepada kami semua untuk taat, dan tadi mungkin tokoh-tokoh kunci bisa kemudian juga mengambil peran untuk mewujudkan berbagai kebijakan yang sudah disiapkan oleh semua sektor, termasuk juga Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri yang hadir di Forum Presiden malam ini. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan selesai, tetapi kita berharap bahwa pandemi ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Dan salah satu kunci untuk menyelesaikan pandemi tidak eksklusif milik Kementerian Kesehatan, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Dengan melakukan langkah-langkah strategis yang menyangkut pada kepatuhan protokol kesehatan yang diperankan oleh masyarakat,
dan mematuhi anjuran-anjuran beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi, maka kesabaran untuk melakukan kegiatan tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berharap pandemi ini cepat selesai, kita berharap pandemi ini akan cepat teratasi, sehingga kita bisa hidup dalam kondisi normal kembali. Dan kita semua yang butuh untuk sabar, kata Pak Diki begitu. Terima kasih Pak Diki, Pak Dante, Pak Mahendra, terima kasih Bu Devi, terima kasih sudah bergabung di penghujung tahun di Forum Christian untuk mengingatkan kita semua bahwa kita semua punya peran untuk sama-sama bersama semakin kuat kita menghadapi berbagai tantangan di 2022 mendatang, termasuk pandemi COVID-19. Sehat selalu untuk Anda semua, saya Christian Grich, sampai jumpa.